Masih seputar sapi perah impor. Di satu sisi, mereka dikenal produktif menghasilkan susu dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Tapi, apakah mereka benar-benar cocok untuk kondisi di Indonesia? Mari mengupas tuntas tentang tantangan dan peluang dari sapi perah impor di Indonesia. Sapi perah impor biasanya berasal dari negara-negara seperti Belanda, Australia, atau Selandia Baru. Jenis yang paling populer adalah Friesian Holstein, terkenal karena produksi susu yang tinggi bisa mencapai 20-30 liter per hari, jauh di atas sapi lokal seperti sapi peranakan Friesian Holstein. Tapi di balik itu, sapi-sapi ini memiliki kebutuhan yang spesifik, mulai dari bahan pakan berkualitas tinggi, iklim yang sejuk, hingga pengelolaan kesehatan yang ketat. Nah, ini yang jadi tantangan. Kita tahu Indonesia adalah negara tropis, sedangkan sapi perah yang diimpor sebagian besar berasal dari negara dengan iklim subtropis. Ini nih yang jadi salah satu kendala utama. Suhu yang panas bisa membuat sapi stres. Ini mempengaruhi nafsu makan, produksi susu, hingga kesehatan secara keseluruhan. Solusinya, teknologi seperti kandang dengan sistem ventilasi kipas hingga sprinkler untuk menjaga suhu tubuh sapi tetap stabil. Tapi tentu saja ini membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Selain itu, sapi perah impor membutuhkan pakan berkualitas tinggi seperti hijauan segar dan konsentrat. Jika kebutuhan pakan tidak terpenuhi, produksi susu mereka bisa menurun drastis. Masalah lainnya adalah penyakit tropis. Sapi impor lebih rentan terhadap penyakit seperti demam, PMK, dan cacing hati. Jadi, peternak harus memastikan manajemen kesehatan yang ketat termasuk vaksinasi dan pemeriksaan rutin. Tapi jangan salah, meski tantangannya besar, sapi perah impor juga membawa peluang besar untuk industri susu di Indonesia. Dengan produktivitasnya yang tinggi, sapi perah impor bisa membantu memenuhi kebutuhan susu nasional yang saat ini masih bergantung pada impor. Faktanya, konsumsi susu di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Ditambah lagi dengan adanya program makan bergizi gratis dari pemerintah membuat kebutuhan susu semakin meningkat. Selain itu, sapi perah impor juga bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi peternak yang siap berinvestasi, baik dalam teknologi dan manajemen modern. Jadi, apakah sapi perah impor cocok dengan Indonesia? Jawabannya iya, tapi dengan syarat. Peternak harus memahami kebutuhan spesifik sapi impor dari pakan, iklim, hingga kesehatan. Dan tentu saja pemerintah perlu memberikan dukungan baik berupa pelatihan, teknologi, maupun kebijakan yang mendukung peternakan lokal. Di sisi lain, sapi lokal juga tidak boleh dilupakan. Dengan manajemen yang baik dan peningkatan genetika melalui program uji zuriat, sapi lokal bisa menjadi alternatif yang lebih tahan terhadap kondisi tropis. Sapi perah impor memang menawarkan peluang besar, tapi tantangannya juga tidak kalah besar. Dengan kombinasi strategi yang tepat, baik dari peternakan maupun pemerintah, kita bisa membangun industri susu yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah sapi perah impor layak jadi andalan di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Sastro, sampai jumpa.